kabarnya hari ini? Baik semua? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya kepada Casey. Ibu persilahkan. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian jangan ribut ya, nanti jika Ibu panggil namanya, kalian bisa sebutkan saja hadir. Baiklah, Ibu mulai. Yang pertama ada Anissa, hadir. Kemudian Casey, hadir. Kemudian Manda, hadir. Kemudian Zahrotin, hadir juga. Baiklah, sebelum Ibu memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan bertanya, apakah kalian pernah melihat perbedaan dan persamaan makhluk hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar kalian? Nah, jadi benar yang kalian katakan bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah bernafas. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai tentang klasifikasi, di mana ada klasifikasi makhluk hidup dan juga benda tak hidup. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan makhluk hidup dan benda tak hidup. Jadi makhluk hidup itu sama seperti halnya, yaitu makhluk yang hidup, seperti disyaratkan juga dari katanya yang berarti makhluk hidup. Ciri-ciri dari makhluk hidup itu di mana mereka dapat tumbuh, berkembang, bernafas, kemudian dapat bereproduksi. Kita juga bisa melihat contoh dari makhluk hidup itu di sekitar lingkungan kita, seperti hewan, tumbuhan, kemudian serangga, ada bakteri, dan juga kita sebagai manusia. Kemudian untuk benda tak hidup itu adalah kebalikan dari makhluk hidup, di mana mereka tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang, kemudian tidak bisa bernafas, dan juga tidak bisa bereproduksi. Contohnya di lingkungan sekitar kita yaitu ada meja, ada kursi, kemudian ada papan tulis, kemudian ada spidol. Nah, itu yang dinamakan benda tak hidup. Nah, itulah penjelasan secara singkat dari Ibu mengenai makhluk hidup dan benda tak hidup. Jadi, tugas kalian sekarang adalah membagi kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Kemudian Ibu akan membagikan lembar kerja mengenai klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Kemudian setelah Ibu membagikan lembar kerja ini, kalian boleh berpencar di sekitar lingkungan sekolah kita. Kemudian kalian catat apa saja yang kalian lihat, kemudian apa saja ciri-cirinya, kemudian apa saja contohnya. Nah, bagaimana? Sudah semua melakukan pengamatannya setiap kelompok? Apa saja yang kalian amati dan apa saja ciri-cirinya? Sekarang kalian boleh berdiskusi terlebih dahulu mengenai apa saja yang kalian temukan dan apa saja ciri-ciri yang dapat kalian lihat. Baiklah, jika kalian selesai mengelompokkan antara makhluk hidup dan benda tak hidup, Ibu akan meminta salah satu dari kelompok kalian dan perwakilannya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ke depan. Silakan kepada Nove, Ibu persilahkan untuk menjelaskan apa saja yang kelompok kalian dapat dari pengamatan yang telah kalian lakukan. Nah, jadi itulah presentasi dari kelompok 2 yang diwakilkan oleh Nove Rafika. Kelompok yang maju tadi udah bagus ya, menjelaskan mengenai materi makhluk hidup dan benda tak hidup berdasarkan ciri-ciri dan contohnya. Jadi di sini Ibu juga akan menjelaskan atau menyimpulkan sedikit mengenai makhluk hidup dan benda tak hidup. Makhluk hidup itu seperti yang Ibu sampaikan pada pertemuan pertama tadi, di mana makhluk hidup itu adalah benda hidup yang di sekitar kita, di mana dapat tumbuh, berkembang, bernafas, bahkan bereproduksi. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, dan kita sebagai manusia. Sedangkan untuk benda tak hidupnya yaitu tidak dapat bernafas, tidak dapat tumbuh, tidak dapat berkembang, dan juga tidak dapat bereproduksi. Salah satu contohnya seperti papan tulis dan spidol ini.
Baiklah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas mengenai materi klasifikasi makhluk hidup. Coba kalian buka buku paketnya halaman 10, di situ terdapat 5 soal mengenai materi klasifikasi. Kalian coba kerjakan di rumah dan minggu depan itu akan kita kumpulkan dan kemudian akan kita bahas ya. Nah, jika tidak ada lagi yang ingin kalian tanyakan, Ibu akan menutup pembelajaran kita hari ini. Kemudian jika Ibu ada salah kata, Ibu minta maaf, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.